Good morning, selamat pagi semuanya. Anda yang di Bali Salbu ini maupun yang beribadah dimanapun Anda berada, lewat online atau center-center discipleship dimanapun Anda berada. It's good to be back dan hari ini adalah hari yang luar biasa. Banyak dari teman-teman mungkin sedang holiday, so enjoy your holiday. Handling failure, get up itu ya topik yang, tapi sebelum saya bicara get up ini, just to update you, kita baru kembali beberapa saat yang lalu dari DC dan ini adalah tahun yang one of the best year in our life, saya dan istri saya, karena kemarin kita di Washington DC menengok anak saya bersama Alex suaminya dan waktu ulang tahun saya it's a big surprise karena ternyata Tuhan memberikan kepada kami berdua seorang cucu kelak gitu ya. Dan saya deg-degan gitu, memang seneng lah gitu ya. Walaupun setiap tahun Tuhan dan baik, tapi tahun ini adalah tahun naga kayu itu. Jadi kita mengucap syukur dan sebenarnya gender reveal-nya itu seminggu sebelumnya, tapi labnya belum jadi sehingga pas waktu 25 Maret Stacy bersama Alex bersama teman-temannya, mostly orang-orang bule on my birthday, dan diberikan gender reveal dan Tuhan kasih kepada kami seorang cucu nanti, seorang wanita gitu ya, dan it's a girl gitu ya, dan it's good, mau laki atau perempuan is the blessing daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. So ini adalah sedikit update, sebenarnya banyak sekali cerita-cerita yang berbahagia, tapi topik hari ini akan membicarakan tentang kegagalan daripada Anda semuanya itu ya, which I don't like, tapi ya oke sih, like, tapi seasonnya aja, kita lagi liburan membicarakan tentang handling failure gitu, dan ternyata kegagalan ini sebenarnya milik Anda dan milik saya, karena setiap kita mengalami apa yang namanya kegagalan. Dan this is one of the best topic karena I will be joining with you, karena ini enggak sekedar dari saya seolah-olah saya orang yang sukses memberikan wejangan bagaimana supaya tidak gagal, karena saudara dan saya adalah orang-orang yang pasti mengalami apa itu kegagalan. Sebuah kata failure yang selalu kita hindari, namun seringkali kita alami. Kita nggak senang sih gagal itu, kita nggak senang. Kita mencoba untuk hindari. That's why we fight so much supaya kita nggak berjumpa dengan gagal itu. Kita willing mengorbankan jati diri kita willing utang kanan kiri semuanya, kita willing untuk sacrifice keluarga kita supaya kita nggak berhadapan dengan failure. Tapi unfortunately, saya dan Anda seringkali alami itu. Let me identify semuanya, berapa banyak mengalami atau pernah mengalami kegagalan dalam hidup Anda, angkat tangan. Gagal cinta gitu ya, sudah kejar-kejar, habis duit tapi akhirnya nggak diterima. Berapa banyak yang gagal cinta, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, saya nggak pernah gagal cinta sih guys, gitu ya. Karena saya orang yang selalu dikejar-kejar dan dicintai, haleluya. Oh, nggak ada tepuk tangan, tapi ini true story. Sebelum terima Kristus saya banyak gagal dalam cinta, tapi setelah saya bertobat, pacar saya satu dan sampai sekarang adalah Miss Yenjen, adalah pacar saya. Jadi nggak pernah gagal cinta, bercinta maksudnya ya, cari pasangan hidup. Dan gagal bisnis, gagal di dalam proposal bisnis, gagal di dalam pelayanan maybe, gagal di dalam keuangan. We all experience ini sih teman-teman, kita nggak bisa hindari, kita alami semuanya. Yakobus 3 ayat 2 dikatakan bahwa we all stumble in many ways. Dalam banyak hal ini kita bersalah, kita telah melakukan kesalahan demi kesalahan dalam banyak hal. Jadi dalam 1 bulan ini adalah topik yang perlu Anda digest secara luar biasa, yang perlu kita renungkan bersama-sama sehingga kita bisa mengalami satu kemenangan demi kemenangan sehingga kita bisa get up itu ya. Apalagi setelah kita memasuki season kemarin di dalam Paskah, kita diberkati one of the best sermon dari Good Friday, Pastor Josh, dan Sunday Easter, Pastor Andi. I think mereka memberikan khotbah yang terbaik selama saya dengar mereka berkhotbah itu ya. Dan hadirat Allah dan firman mengubah
setiap kehidupan kita semuanya, bagaimana kita bisa mengalami kuasa at the cross, kuasa keselamatan ini. Nah, setelah keselamatan bukan berarti semuanya prepare, ready untuk Anda dan saya. James mengatakan, we all stumbles in many ways. Nah teman-teman, gagal itu bisa menjadi kawan atau bisa menjadi lawan. Gagal bisa menjadi kawan daripada sukses atau lawan daripada sukses. It's a matter how, gimana kita menghandle kegagalan itu. How do you handle? Ini penting sekali. Dan Yosua pasal 7 dan Yosua pasal 8 is the toughest chapter. Selama nanti setahun ini kita mempelajari kitab Yosua, karena di sini melihat kegagalan demi kegagalan setelah mengalami miracle after miracle. Yosua 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, yuk kita baca bersama-sama. Yosua pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Anda yang di rumah online, open your Bible, dan kita akan renungkan bersama-sama. Yuk kita let's read together, 1, 2, 3. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi setelah tembok Yeriko dimenangkan, ayat 1, orang Israel berubah setia. Notify ini perhatikan baik-baik. Ayat yang kedua, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Aven di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intalah negeri itu. Maka pergilah orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Ayat 3, kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itulah. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana sebab orang-orang di sana sedikit saja. I mean this is very familiar untuk kita setelah kita mengalami kemenangan, dapat berkat, hoki banyak, cuan banyak. Udahlah semuanya cincela, semua belittle, direndahkan semuanya. Dan mereka mengalahkan Jericho, masuk, lalu dikatakan gak usah semua bangsa, gak usah lah, cukup beberapa aja, 2-3 ribu orang dari kurang lebih 2-3 juta orang. It's just 1% atau 2% atau 10% saja maksimum. Karena mereka sedikit saja. Ayat keempat, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Tawar banget sekali. Kejar-kejar. Ternyata prediksinya wrong. Analisanya gagal. Dikejar itu mereka. 36 mati. Boom. Mereka dikejar. Dan gak dilawan, 3.000 orang itu lari terbirit-birit. Ayat yang ke-6, Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Lalu berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Why? Supaya kami diserahkan kepada orang-orang Amori untuk dibinasakan? Disappointment, complain, whining, blaming God. Mulai bicaranya, challenging God. Supaya kami diserahkan orang-orang Amori untuk dibinasakan? Look at this. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Lebih baik gak usah nyebrang deh ke sungai Yordan. Gak usah gereja-gerejaan deh.
Nggak usah iman-iman lah, nggak usah Alkitab, udahlah seperti biasa aja. Ateis bila perlu. What for? The reality seringkali sak dalam kehidupan kita, seolah-olah iman kita tidak ada kekuatannya sama sekali. Ayat 8, oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan? Setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya. What must I say? So many leaders tidak berani take the responsibility of the mistake. They always blame the people. Walaupun dalam hal ini case-nya ajudan atau tim inti daripada Joshua disuruh untuk mengintai, tapi baliknya dia percaya udahlah mereka kita habisin kelar. Tapi Joshua mulai membicarakan what kind of God we have now. Ayat 9, apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Bapak Surgawi, aku berdoa biarlah reflection firman-Mu pada hari ini boleh menolong kami untuk kami mempunyai perspektif menghandle kekeliruan, kegagalan dalam hidup kami, sehingga kami tidak tinggal di dalamnya, tapi kami semuanya bisa get up, kami bisa bangkit ya Tuhan. Di dalam kegelapan, di dalam kegagalan, dimanapun kami berada, bless the word of God, hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, kita telah membahas tadi dalam Joshua pasal yang ke-7, kita lihat perjalanan orang Israel ini cukup unik. 430 tahun ya diperbudakan. Imagine Indonesia dijajah oleh Belanda 300 tahun. Ini 430 tahun. The mental, pikirannya, habitnya, sistemnya, kewibawaannya semuanya adalah slavery. Lalu begitu keluar dari perbudakan dari Mesir, 40 tahun mereka di padang gurun, mengalami kekeringan, mengalami begitu tantangan demi tantangan, lalu ada tanah perjanjian, the big things yang terjadi yaitu Sungai Yordan. Ya, kita telah belajar bagaimana mereka melihat the miracle number 1. Bagaimana mereka bisa berjalan menerjang Sungai Yordan itu ya teman-teman ya. Dalam ketebalan kurang lebih 50 meter dan kita telah belajar beberapa saat yang lalu dan mereka menyeberangi Sungai Yordan. Itu miracle yang luar biasa, itu sebuah awesomeness daripada Allah yang luar biasa. Saya barusan dari mampir di Jepang ya, sebelum ke Narita atau Haneda mungkin dari kita jarang ke situ, tapi karena Pastor Caleb sudah di sana, saya diajak di Omorahatu. Omorahatu itu laut yang dibelah oleh pemerintah Jepang itu ya, lalu dibangun rest area seperti ship, seperti cruise ship itu. Nah, masuk terowongan laut itu panjangnya kurang lebih 9 km. Jadi kita jalan, lalu kalau nggak ditembus itu jalannya mungkin beberapa jam. Sehingga ditembus itu ya, dan kita bisa berjalan naik mobil di bawah laut, itu 9 km. Itu mengagumkan sekali, begitu keluar, itu rest area mereka bangun semacam ship itu. Kalau nanti Anda ke Jepang, this is one of the most experienced, one of the wildest rest area yang ada di dunia ini. 5 lantai, 3 lantai untuk mobil, lalu lantai 4, 5 bisa untuk makan, shopping terakhir dan macam-macam. Nah, saya bisa bayangkan Yordan itu ya. Lalu dan dengan kemarin kita lihat situ, wow, saya beri situ dan dia tunjukkan bagaimana gergajinya itu guntingnya hampir 3 sampai 4 meter diameternya dan ceritanya cukup mengagumkan sekali. It takes years. Almost 15 years mungkin untuk menyelesaikan proyek itu. But with God, it's just one moment in life. It's just one click. Karena Tuhan seringkali juga melakukan mujizat yang progresif, tapi there's a time
pada waktu Jordan itu is just one moment, the presence of God membuat mereka bisa berjalan. And then the miracle kedua adalah tembok Yeriko. Mereka diberikan instruksi yang tidak sesuai dengan perjalanan atau strategi peperangan, karena kadang-kadang cara Allah bekerja itu beyond our mind. Itu ya. Nah, gak heran mereka santai saja. Udahlah, sudah masuk, udah ini we are in the promised land. What else do we need? Mereka mulai santai saja. And then in that moment, dalam kesantaian mereka, mereka menemukan blind spot mereka. That's the blind spot. Boom! Blind spotnya terjadi teman-teman. Pride, kesombongan. Familiarity. Mengecilkan, belittle. Dikatakan, orang-orang di sana sedikit aja. I've been here before you are born. Jadi mulai pride mulai muncul. Blind spotnya mulai tidak dilihat dengan kata-kata mereka. Joshua juga miss. Dia tahu bahwa instruksinya jelas. Dia tahu everything we do has to be corporate. Bersama-sama, nggak bisa beberapa orang menghadapi perang yang lain leha-lehai. Nggak bisa satu bapak melayani istri anaknya leha-leha. Dia udah mengatakan Joshua dikatakan as for me and my house. That the declaration at the end nanti Joshua, as for me and my house we will serve the Lord. Amin, gak bisa sekedar anak-anak yang aktif lalu papa mamanya hanya nganterin ke gereja kita santai saja. The whole things. Itu dalam satu keluarga. Dalam gereja juga nggak bisa hanya beberapa orang yang sibuk, kitanya seolah-olah sebagai customer oriented datang, you serve me, you usher me, you lead me to worship, you feed me. That's work. Rencana Tuhan tidak demikian. Tapi secara corporate kita harus bersama-sama sehingga kita experience. Karena hanya 3.000 orang itu yang diutus. Oleh karena ada beberapa orang yang memberikan assessment yang sangat keliru sekali, blind spotnya terjadi. And then what happen kalau sudah menghadapi blind spot ini teman-teman, tawarlah bangsa Israel itu. Alkitab mengatakan itu mereka tawar, gak cuma tawar aja, tapi amat sangat. Tawarnya ekstra jumbo. Tawar banget. Tawar. Saya renungkan ya semalam sambil jet lag. Memang orang Kristen kalau sudah mengalami mujizat sekali, udah diberkati, lalu menghadapi blind spot, failure, itu tawarnya amat sangat. Diajak ngomong Injil, udah gak usah buka Alkitab. Udahlah kamu jangan begitu. Udahlah. Gua udah pelayanan, gua udah jadi pendeta, gua udah jadi penatua, gua udah jadi apa-apa. Tawar sekali. Tawar itu gak sekedar attitude, tapi it's kind of perfume, you know. Jadi orang dari luar pun bisa tahu orang ini ngomongnya tawar. Senyum orang tawar itu kelihatan sekali. Kelihatan benar loh. Anda perhatikan nggak? Yang lain muji Tuhan, begitu yang lainnya. Pernah ngeliat itu? Kalau nggak pernah, nanti pulang lihat YouTube. Wajah Anda ada semua di video itu. Ih, ternyata wajah gua kena spot ya. Merengut, kesel. Yang lain tepuk tangan, yang di sini tadi, wih ini kitanya diem aja. Seolah-olah gak ada excitement-nya sama sekali. Orang-orang ini tawar hati seringkali. Semacam perfume bisa dicium oleh tetangganya. Karena magnetnya orang tawar itu panjang sekali. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, ngomongnya sama dan hal-hal itu saja. Pernah ngalami orang-orang yang demikian? Ya udah kalau udah ngomong, wah itu ngomongnya begitu aja muter-muter. Coba lihat kanan kiri saudara, sambil Anda hendus, tawar enggak hatinya itu.
Teman-teman, seringkali failure ini kita summary 3 hal ini sih. Ya, harta, tahta, wanita. Udahlah, kita di summary kurang lebih ini ya. John mengatakan demikian. 1 Yohanes 2:16, semua yang ada dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu ya, the flesh, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life. Ini seringkali blind spot ini kalau saya summary-kan cuman ini aja itu. Teman-teman semua tahulah, my pastoral team tahu. Sampai sekarang kalau ada pastoral baru itu pertanyaan saya, harta kamu gimana? You how to handle duit gimana? Ada utang enggak? Saya tidak mengizinkan my pastoral team ngutang uang apalagi kepada jemaatnya. Never ever. I usually deal with it, menolong itu ya, harta. Mantu saya sebelum menikahin anak saya, kaget sih bagi orang Amerika nggak biasa, bagi teman-teman Indonesia di Amerika nggak biasa. Saya ditanya gimana you bisa ngomong calon mantu laki tentang keuangan dia. Gitu. Ya, dia mau ngawinin anak saya cuma 1. Saya tanya itu mantu saya dulu, Alex, karena anak saya udah jatuh cinta serius, begitu serius, 2 tahun I walk with him tentang harta ini. Sehingga pada waktu dia menikahin anak saya, sudah debt free, nggak ada utangnya. Karena banyak teman-teman kuliah di Amerika kan utang college, school, loan dan sebagainya ya. Jadi sampai kita ngomong sampai dompetnya. Dan kebetulan dia juga orang yang terbuka itu ya. Dan dia cerita semuanya dan saya menceritakan bagaimana mengelola keuangan, harta. Seringkali kita gagal dalam hal ini. Atau tahta gitu ya, karena demi posisi, demi harga diri, demi segalanya kita rela sehingga itu menjadi blind spot yang tidak kita ketahui. Kalau kita nggak dihormati dikit aja seolah-olah sudah hampir kiamat itu ya. Ada pendeta-pendeta kalau nggak dipanggil pastor, nggak dipanggil pendeta, noleh aja kagak itu ya. Seolah-olah posisinya adalah everything. In our thanks God, I appreciate, I'm very blessed and I'm honored to work with all of my pastoral team semuanya. Untuk masalah-masalah ini kita mulai deal. Apalagi masalah wanita. Jadi selalu dicek sexual life kamu bagaimana, sexual life-nya oke enggak. Jadi penting sekali as a pastors, kita juga menghadapi tantangan demi tantangan ini. Harta, tahta, wanita. A challenge. Saya pribadi kalau Anda tanya harta kan gak cuma saya tanya aja, mereka tanya Pastor Jimmy bagaimana ya kalau harta ya puji Tuhan itu ya mungkin saya terlepas akan hal ini mungkin. Ya bukan berarti gak seneng duit ya, jangan salah ngerti ya. Tapi dalam pelayanan kami semuanya, puji Tuhan dalam organisasi yang Tuhan izinkan pada saya, kita tidak ada skandal keuangan, semua pastor-pastor kita digaji oleh satu tim yang profesional, sehingga tidak ada gerejaku adalah tokoku, gerejaku adalah bisnisku, itu ya. Gerejaku adalah milik keluargaku, kita deal with this di IFGF movement ini secara global. Tahta ya kita siap aja, nggak ada. Dan saya mengucap syukur dalam tim pastoral kita tidak adalah yang greedy tentang posisi dan sebagainya. Saya nggak bisa melupakan the early days of my ministry. Saya datang dari Amerika, masih di sini, dan saya memimpin banyak persekutuan demi persekutuan. Dan saya pernah memimpin persekutuan yang isinya all the anak-anak high class, isinya cewek-cewek, selebriti semuanya, memimpin dan Bible study-nya bukan di gedung gereja. Dekat kolam renang, dekat apa. Dan saya terkejut Bible study bisa juga pakai pakaian santai. Bible study pakai pakaian berenang. This place memberikan attraction tersendiri loh teman-teman. Memberikan attraction sendiri. Anda sudah mendengar begitu banyak pendeta gagal di dalam sexual life-nya, terjatuh dalam dunia seksnya itu ya. Bukan hal yang baru. Dengan kemurahan Tuhan. Karena istri saya dampingin. Nah, para spouse istrinya juga nggak bisa santai kalau suamimu merasa dia memang menjadi salah satu
point untuk dilihat wanita-wanita lain karena begitu banyak wanita atau pria out there yang cukup crazy enough with their imagination, maka itu tidak boleh alone, didampingin, thanks God itu ya. Kita mempunyai komitmen saya dengan istri saya, I will never have a lunch or dinner with opposite sex alone. Never ever. Dan ini sudah hampir 40 tahun lebih, 35 tahun lebih, I honor that commitment. So masing-masing lihatlah, blind spot ini bisa disummary hal yang demikian guys. So we have to be very careful. Ya, the world, the cycle of blind spot ini very obvious. Mulai daripada kesetiaan yang terchallenge. Joshua 7 ayat 1, orang Israel mulai berubah kesetiaannya. Lalu ayat 2 sampai 5 berubah pandangannya. Start from the faithfulness, the basic thing. Lalu mulai pandangannya berubah. Pola pikirnya juga mengalami perubahan. Joshua 7, 5 sampai 8. Changing of faithfulness, the eyes mengalami perubahan. And then the mindset, the pride semuanya. Teman-teman ini a cycle of blind spot yang Anda bisa pakai nanti. Saya encourage Anda untuk take pictures lalu Anda simpen. Every time you go, when there's a gejolak dalam hati Anda galau, kacau balau, Anda lihat am I in this cycle atau tidak ini. Kalau marriage Anda di challenge, kalau bisnis Anda di challenge, kalau apapun yang terchallenge dalam hidup Anda ada dalam cycle ini enggak? Are you changing your faithfulness di dalam prinsip Anda sendiri itu ya? Are you mengalami perubahan dalam pandangan, lalu perubahan pikiran? Ini mempengaruhi dengan so many theological belief yang sedang beredar di mana-mana. With all kind of grace teaching, with all kind of semuanya seolah-olah Allah dah sediakan, we don't do nothing itu ya. With so many, mohon maaf, the theological perspective yang tidak wholeness di dalam mereka menginterpret ini. There's a consequences of sins even after the victories. There's always consequences. Apapun konsekuensinya, don't worry karena Allah akan menghapuskan itu. There's a guarantee itu. Jangan salah, nanti journey-nya Anda akan tahu. Tapi cycle-nya harus Anda identify benar itu. Terjadi orang-orang Israel itu berubah kesetiaan, berubah pandangan, dan berubah pikiran. Slow proses menghasilkan the habit of thought. Akhirnya apa yang lagi? Boom, fail. Gak ada ini habis hari Minggu langsung malam aku mau berbuat dosa. Gak ada teman-teman. Gak ada, everything is just little by little, kecil step by step. Tapi mulai blunder menjadi cycle terus. Itu viralnya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Akhirnya Anda tersandung walaupun batu kecil Anda terpleset. The challenge, the blind spotnya ini perlu kita perhatikan baik-baik. Where are you? Kalau hari ini Anda sedang mengalami tantangan, so many dalam kegagalan dalam hidup Anda itu ya. Baru bulan keempat atau last year yang masih carry on sampai saat ini. Put it in the cycles of the blind spot ini. Am I in the blind spot? Harta tahta wanita membuat kita mengalami perubahan kesetiaan, pandangan, dan pola pikir kita nggak jernih lagi. Listen. The world see failure as fate. Dunia itu melihat kegagalan itu seperti nasib. Ya udahlah, nasib gua begini, fate, nasib. But today my prayer, doa saya, we can choose to see failure with faith. Kita bisa melihat kegagalan itu dengan iman. Now I have to make decision with my failure ini. Do it by faith. Nah seringkali nasib itu ya, kalau orang melihatnya nasib itu selalu full dengan condemnation, self-judgment, itu self-pity, menyayangi diri sendiri, aduh aku bisa begini ya, berlarut-larut itu ya. Lalu konsekuensi yang dialami dipikirkan terlalu, it's okay, you lose the job itu ya, it's okay, some is even worse, get divorced, some even worse, saya ketemu teman saya udah divorce, gimana Pak, saya bisa ngelayani lagi enggak? Saya katakan, is this your nasib Anda atau you want to deal with faith? Karena ngelayani bisa banyak cara.
Of course kalau dalam gereja saya nggak bisa jadi pendeta, tapi nggak harus jadi pendeta, bisa macam-macam. So jangan lihat nasib. Next week mungkin saya akan deal sedikit nasib sama takdir. Supaya Anda bisa mengerti ini. Karena banyak di antara kita tidak menguasai ini, kita nggak memiliki solusi. What is the solution? Apakah jati diri saya mengalami damage enggak itu? Am I able to manage with all of these circumstances yang ada dalam kegagalan saya? This is a failure. Anda ngelihat ini sebagai faith atau Anda ngelihat ini sebagai faith, nasib atau iman? Kita mulai measure itu. Don't condemn yourself. Is ngerti, identify kegagalan Anda. Jangan sampai gua nggak ngerti ya, gua kok bisa jatuh ini gimana? Hey, don't be so stupid. Get up. Nanti ada saya ajarkan get up and get real. Untuk melihat, jangan kita dwell dalam nasib kita ini sehingga condemn kita itu ya. Dan kita bergaul dengan orang-orang yang nasibnya sama, tapi kita melupakan iman kita kepada Tuhan kita. Joshua akhirnya katakan, what will you do for your great names, oh God? What will you do? Tuhan, apa yang akan kau lakukan untuk membangun namamu yang besar ini? There's a cry, there's a plea yang terjadi dalam kehidupan Joshua. And this is what God says. Joshua, get up and get real. Semua katakan get up, 1, 2, 3. And get real. Lihat kanan kiri, get up and get real. Look at ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Joshua, bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Don't play religion. Postur Anda nggak perlu sujud. I want you to get up. Untuk melihat the reality and be real. Orang Israel telah berbuat dosa, Jos. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya. Mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. The last month kita di-deal tuh first fruit, kita di-deal dengan perpuluhan, persembahan. It's not for me, it's not for your pastors, it's not for the church. The church Anda kasih perpuluhan atau enggak tetap jalan karena yang punya gereja adalah Tuhan Yesus bukan Jimmy Untoro. Amin. The church belong to Jesus Christ. IFGF miliknya daripada Tuhan Yesus. Come on, give the Lord big applause. Kalau gereja milik saya, ya saya lihat omsetnya berapa kurang. Wah, gue pakai strategi ini supaya omsetnya bisa tinggi nih. Nangkep nggak teman-teman? When we preach money, karena so many generation pada takut tentang gereja membicarakan uang. But you and me, 60 hours, 40 hours dealing with keuangan ini. Padahal Tuhan memberikan begitu simple instruksi tentang handle money ini. Ini langsung diomongkan. Tuhan mau Joshua, get up. Nggak usah sujud-sujud demikian. Mungkin jawabannya begitu. Kamu harus tahu nih orang Israel berbuat dosa, melanggar perjanjianku. So ini dealing tentang harta. Di dealing dalam case ini harta. Duit itu melekat di dompet kita. Melanggar perjanjian, deal dengan luar biasa ini. Dalam perjalanannya. Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Get up, get up. Nothing to be complained. Challenge yourself. Search and get up. Bangunlah, get up. Hari ini saya ajak untuk teman-teman di IFGF. Dimanapun Anda berada, get up. Kalau Anda failure, Anda diajarkan untuk bangunlah. Semua katakan bangunlah. Look at your blind spot, karena saya yakin your blind spot, Tuhan akan mengubah menjadi the best spot of your life. Ini janji Tuhan, are you ready guys? Everyone punya blind spot, but don't dwell in your blind spot. Tuhan mau mengubah blind spot Anda menjadi best spot. How? Look at Yosua 6:18.
Itu ya, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan setelah itu membawa kemusnahan dan perkemahan orang lain dan mencelakakannya. Mereka itu sampai all the blind spot, itu kalau Anda pernah dibaca Yosua 7 ayat 24, semua barang-barang curian semuanya dibawa ke lembah Akor. Akor adalah the valley of trouble. Kata-kata Akor kalau nanti pelajari ya, itu trouble. Every trouble will cause pain, every trouble will cause loss, every trouble will cause distractions dalam kehidupan kita. Sometimes kita bisa ngalami bisnis kita dibuat no, dibuat zero. Kadang-kadang marriage kita dibuat zero sehingga kita nggak ada something to offer. Karena setiap kita sedang berada di lembah Akor, a trouble. Kenapa trouble? Nanti kita belajar. Perjanjian Allah tidak kita perhatikan dengan baik-baik. Don't start making all kind of funny theology when you are di blind spot pada waktu Anda di lembah Akor. Do not. Anda nggak bisa ngelihat karena ini foggy bener. Banyak awannya, mendungnya. Don't judge the day by the weather. Lembah Akor ini blind spotnya kenceng sekali teman-teman. Tapi saya senang sekali karena God sees the darkness as the doors of hope. Yeremia 29:11, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena saya di blind spot bukan berarti rencana Allah gagal semuanya guys. Doesn't work that way. Kita harus berjalan work out. Hosea 2 ayat 15, ini pernah dibahas dalam kitab Hosea. There I will give her back her vineyard and will make the valley of Akor a door of hope. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Dari mana? From my Akor, from my blind spot. It's worse. Nobody understand me. Saya dihina banyak, it's okay. Dunia ngelihat Anda di Akor, but God sees different way. Tuhan punya perspektif yang lain. Radarnya Roh Kudus berbeda banget. Dari sana aku akan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Ini luar biasa. Blind spot, Tuhan ingin mengubahkan menjadi best spot. Teman-teman, kegagalan bukan akhir dari cerita kita. Don't stop when you are failure. Seperti orang berjalan, oke mungkin 5 kilo Anda mengalami challenge, just keep walking. Di kilometer 5 mungkin Anda mengalami kegagalan. Bukan berarti kilometer 10 Anda akan gagal. Bukan berarti kilometer 20 Anda akan gagal. So you just have to get up and get real and keep walking. Jalan aja nggak apa-apa. Dalam kehidupan kita semuanya. Let's listen. Saya baru mengeluarkan Instagram untuk semua yang ada di dunia. Let's watch my Insta sebentar. Kegagalan seringkali dilihat sebagai akhir dari segalanya. Namun sebenarnya kegagalan adalah awal dari pembelajaran yang paling berharga buat Anda semuanya. Why? Mengapa? Karena melalui kegagalan kita diajarkan tentang ketahanan, tentang keberanian untuk bangkit lagi, dan tentang pentingnya melangkah maju meskipun kadang-kadang kita merasa takut. Kegagalan mengajarkan kita bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi adalah sebuah kesempatan untuk selalu belajar sesuatu yang baru tentang diri kita dan dunia sekitar kita. Ini bukan tentang menghindari kegagalan, melainkan tentang bagaimana kita meresponi dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Ingat nih, kegagalan adalah sukses yang terdelay saja. Let's go on. Kegagalan itu sukses yang terdelay aja. Ta-Nehisi Coates itu. Dia menulis buku Between the World and Me. Ini bukunya luar biasa. Ini Ta-Nehisi Coates ini seorang pekerja di majalah Times di Amerika. Dikeluarkan dari pekerjaan di Times karena Ta-Nehisi
I don't think you are a good writer. You nggak bisa menjadi writer yang baik, you nggak bisa menjadi reporter yang baik. Singkat cerita dia dikeluarkan. 1 tahun, 2 tahun badannya bengkak sampai kurang lebih 20 kilo, kurang lebih hampir 40 pound karena stres. But one day dia mengubah pola pikirnya. The cycle of blind spot sama dia di cut off. Dia mulai menulis, ditaruh di ranjangnya, disobek lagi, dia mulai menulis lagi, taruh di sebelah ranjangnya besok pagi, dia rasa belum yakin, dia tulis, dia keep writing. It took him 7.5 years, hampir 8 tahun, sampai buku berjudul The Between the World and Me. Akhirnya bukunya ini menjadi New York best seller, saudara. Bukunya ternyata dia sebagai author yang brilliant sekali. Antara aku dan dunia ini. There's so many gaps. Listen, Tuhan bawa aku sejauh ini untuk gagal. Saya ingin tanya kepada Anda. Apakah Tuhan bawa Anda sejauh ini untuk gagal? Jawabannya apa? No. Come on, shout now. Tuhan bawa aku sejauh ini untuk gagal emangnya? Louder, Tuhan bawa hidup Anda hanya untuk gagal emangnya? Tuhan selamatkan Anda supaya Anda bisa ngerasain kegagalan emangnya? No, shout. No, Tuhan gak bawa Anda untuk kegagalan. Get up and get real. And then yang kedua, get up and get rid. Bangun, lepaskan itu. Shake off semua dust yang ada hidup Anda. Joshua 7 dengan cepat saja ya. My time is up ayat 12 sampai 13. Sebab orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membalangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tangan-tangan. God deal the blind spot, bukan diam saja. Ingat, kalau kamu ngutang, get up. Bukan goodbye utang, bayar utangmu. Amin. Banyak orang, oh Tuhan bebaskan saya dari utang. Saya kadang-kadang kasihan. Nanti di luar sampai mati ya gue pernah utang. Deal with it. Deal with it. Pastor Jamie gimana gue udah divorce. Deal with it, let me help. Ask your spouse. Bisa reconcile nggak? Kalau nggak bisa, what can you do? Mau kawin lagi boleh nggak? Silahkan kalau legal. But we don't recommend. Reconcile, ngelihat. We working so many couple yang pernah divorce, Tuhan restore dengan luar biasa. Tidak ada hal yang tidak bisa di-solve. Setiap blind spot Anda menjadi best spot dalam kehidupan Anda. Ada amin, come on. Dia dulu bangunlah, kuduskan bangsa itu. Katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan tengahmu, maka kamu tidak dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang seperti itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Deal with the problem, with the sin yang ada dalam kehidupan kita. Every blind spot, ingat itu ya. Joshua 7 ayat 15. Ia telah melanggar perjanjian Tuhan. Dia katakan, aku telah melanggar perjanjianmu Tuhan. Aku telah melanggar, itu katakan. Siapa yang dapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan akan dibakar dengan api. Ayat 19, berkatalah Yosua kepada Akan, ini akhirnya akan bertobat. Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel. Mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar. Akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Siniar, 200 shikal perak, sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya. Maka aku ambil. It's a break. The cycle. Berubah kesetiaan, pandangan yang lihat, pikirannya mulai berubah. Udah aku ambil. Listen, when you are in the blind spot, don't delete yourself. Cari counselor. Look at your pastor. Go to your coach. Can you help me working on this? Can you working on this? When
I have a failure. Saya bisa ajak Pastor Daniel, saya bisa ajak Pastor Rana to walk with me. There's a certain time in my life, saya mengalami blind spot. Gak bisa ngelihat aja. Tapi orang lain tuh ngelihat dari bird eyes. PCO, you harus begini nih, harus begini nih, harus begini nih. You need to have somebody yang bisa. Ini Joshua bicara sama Akan one on one. Akan, you ngaku gak sih ini? Dia katakan, yes, I did it. I did it. I did it. Repentance artinya mengakui, berubah dari dalam dan menerima kehendak Tuhan. Kamu ngaku itu, and that moment repentance terjadi from the blind spot, Anda mulai melihat the best spot. God will show you, God will give you the mirror of your best spot in life. Tuhan tahu dan Tuhan benci, teman-teman. Tuhan tahu dan Tuhan benci. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Just be real. Get up, get real, and get rid. Amsal 6, 7 perkara dibenci Tuhan. Ayat ini, mata yang sombong, lidah dusta, penindas, hati jahat, pelaku kejahatan, bersaksi dusta, pertengkaran di antara saudara, adu domba. Itu Tuhan benci semuanya, and God knows. Itu semua blind spot semuanya. Kita mulai didil aja. Ayo kita bersama-sama setelah the cross, setelah Easter kemarin, Paskah kemarin. Untuk kita deal bersama-sama. True repentance is born out of remembrance of who God is. Untuk lihat Tuhan itu seperti apa. Tadi dia katakan, aku akan pakai lembah Akor ini untuk engkau melihat sebagai the vineyard of your hope. Dari Akor, trouble. Ini menjadi pintu pengharapan. Ini cara Tuhan bekerja. Come on, give the Lord big applause dalam kehidupan kita semuanya. Just get rid. 1 Yohanes 1, yuk kita berdiri bersama-sama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari apa? Segala kejahatan. This is what the best spot, karena kita memiliki the best awesome God dalam kehidupan kita. Bapak Surgawi, aku berdoa untuk setiap kami semuanya. Tuhan, biarlah setiap kami boleh melihat blind spot kami dan kami mengubah menjadi best spot oleh karena Engkau sendiri. Setiap lembah Akor yang mungkin kami tinggali saat ini, boleh Engkau merubah menjadi pintu pengharapan di dalam setiap perjalanan kami. Bapak Surgawi, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord Jesus. I surrender my life. I'm in love with you. I'm in love with you. When your love ran red and my sin washed white, I owe all to you. I owe all to you. At the cross, I surrender my life. I'm in all of you. I'm in all of you. When your love ran red and my sin was white, I owe all to you. I owe all to you. At the cross, I surrender my life. I'm in all of you. I will love you. Where your love ran red and my sin was white, I owe all to you. I owe all to you. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini ya Bapak. Tuhan, aku berdoa setiap kami boleh yang mengalami yang sedang dalam perjalanan failure mungkin Tuhan. Hari ini let be a best moment
Untuk kami boleh mengubah dan Engkau mengizinkan bekerja dalam kehidupan kami mengizinkan Engkau bekerja dalam hidup kami. Sehingga every blind spot Engkau boleh izinkan kami untuk melihat the doors of hope. Best spot yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. Mari kita angkat roti ini bersama-sama, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Oh Bapa Surgawi, terima kasih untuk pengampunan-Mu yang luar biasa. 2000 tahun yang lalu Engkau telah memecahkan tubuh-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh mengalami kesatuan bersama dengan Engkau. Tuhan terima kasih karena setiap failure kami tahu bahwa Engkau melihat setiap darkness, setiap kegelapan itu menjadi pintu pengharapan. You are the great God ya Tuhan. Saat kami mengaku dosa kami, Engkau setia mengampuni segala dosa kami dan menyucikan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa berikan iman kepada kami untuk kami get up dan kami boleh get real dan get rid of every darkness in dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, you are so awesome. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Bapa Surgawi, aku berdoa untuk setiap kami semuanya, untuk darah-Mu yang telah Kau curahkan ribuan tahun yang lalu ya Tuhan, darah anak domba Allah, yang menyucikan setiap dosa, setiap pelanggaran, kelemahan, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. We receive it by faith ya Tuhan, yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Dimanapun mereka berada, di rumah, di tempat mereka holiday, di hotel, right here in the sanctuary ya Tuhan, Kau lakukan kesembuhan yang luar biasa. Tuhan terpujilah nama-Mu karena Engkau Allah yang selalu membawa kami dari kemenangan dan setiap kekalahan Kau ubahkan menjadi the best spot untuk pintu pengharapan ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hubungan, setiap masalah yang mungkin mengalami kebuntuan. Engkau ubahkan ya Tuhan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit surgawi-Mu untuk kehidupan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum cawan ini dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kora bakara syukur do 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 do. Yes Lord, yeah. At the cross, My hope is found here, my holy ground. Here I bow down. here I bow down. Here Arms I'm open open wide wide. Here you save my life. Here I bow down. Here I bow down. here My hope is found and here, on holy ground. here I bow down. Here I bow down. And here arms open wide. Here you save my life. Here I bow down. Here I bow down. at the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. When your love ran away, and my sin was white. I owe all to you. I owe all to you. At the cross, Amen. I surrender my life. I'm in love with you. I'm in love with you. Where your love ran away, and my sin was white. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk setiap kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Every blind spot kami boleh belajar the cycle, bagaimana cycle itu terjadi, dan biarlah mulai hari ini kami boleh menemukan rahasia bagaimana setiap akor, lembah akor yang ada dalam hidup kami, Engkau ubahkan menjadi pintu pengharapan di dalam perjalanan kami yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Tuhan pada hari ini jika Engkau mendengar firman Tuhan,
Melakukan dengan segenap hati, Allah akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Allah akan memberkati lumbung-lumbungmu hingga berlimpah-limpah. Sehingga engkau tidak pernah meminta pinjaman, melainkan memberikan pinjaman. Allah akan membuat langkah-langkahmu terus naik dan tidak turun. Dia menjadikan engkau kepala bukannya ekor. Hidupmu dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga apapun yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia membuat engkau berhasil hari ini sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang bisa katakan, amin. Happy Sunday guys, God bless you.